Ya. Nggih Bulis nyuwun ngapunten saderenge wau wonten dawuh Ya. untuk panggih panjenengan. Oh ya. Monggo. Nggih, terima kasih Pak Giman. Gimana kabarnya hari ini Pak Giman? Alhamdulillah kabar baik untuk kesempatan pagi hari ini. Oh nggih, alhamdulillah. Begini Pak Giman, kaitannya dengan rencana supervisi pada pembelajaran Pak Giman di pelajaran peminatan nggih Pak nggih, kelas 11 ya, yang akan akan dilaksanakan besok pagi. Nggih. Begini Pak, saya mau bertanya dulu tentang tujuan pembelajaran dari Mapel Pak Giman. Baik, untuk tujuan pembelajaran kami yang insya Allah akan Bulis observasi besok pagi adalah terkait dengan penyetelan mekanisme katup, terutama pada mesin 4 silinder untuk mesin bensin, di mana untuk FO-nya adalah 1342. Untuk tujuannya adalah pada dasarnya untuk pembelajaran penyetelan katup ini harapannya nanti anak-anak untuk yang teknik otomotif, dalam hal ini untuk yang konsentrasi keahlian teknik sepeda motor, selain memahami bagaimana penyetelan pada katup di sepeda motor, diharapkan nanti juga bisa memahami untuk penyetelan katup pada mesin kendaraan ringan yang roda 4, terutama pada mesin konvensional dengan jumlah silinder 4, FO-nya 1342. Oh iya. Selain itu, nanti diharapkan anak-anak juga memahami bagaimana SOP ataupun langkah-langkah penyetelan katup yang sesuai dengan buku panduan manual servisnya. Oh iya. Ini itu Bu. Oh iya. Materi yang sangat menarik sekali ya Pak Nggih, khususnya buat kelas 11, terutama mereka kan sebelumnya belum mendapatkan materi tersebut. Nah, selanjutnya metode pembelajaran yang akan Pak Giman gunakan itu apa nih Pak Nggih? Mungkin di awal metode yang akan saya sampaikan di awal mungkin nanti dari mulai metode ceramah dulu, terus nanti juga anak-anak juga kita harapkan menyaksikan video pembelajaran di awal. Nanti setelah itu kita akan melakukan diskusi umpan balik dengan anak-anak yang harapannya nanti bisa menumbuhkan kemauan anak untuk semakin belajar, terutama pada perawatan kendaraan ringan untuk tune up mesin bensin 4 silinder. Cuma nanti yang Bulis observasi mungkin tidak sampai dengan pada praktek karena memang baru awal-awal, apalagi ini untuk yang kelas 11 nih. Ada dasarnya, untuk titik beratnya masih pada pemahaman secara konseptualnya bagaimana nanti melakukan perawatan pada mapel peminatan, dalam hal ini untuk yang tune up mesin konvensional ini. Dan juga nanti setelah kami jelaskan, nanti pada saat praktek selanjutnya, nanti pas kamu mungkin observasi dari Bulis, nanti anak-anak akan kita arahkan ke bengkel untuk melakukan proses unjuk kerja praktek, terutama pada penyetelan katup pada mesin bensin 4 silinder untuk FO 1342. Oke. Jadi itu metodenya nggih Pak. Mungkin di sini nanti saya akan memfokuskan pada metode ceramahnya nggih Pak. Jadi metode ceramahnya dengan menggunakan PowerPoint, menggunakan video, berarti berdiferensiasi konten nggih Pak nggih. Seperti itu, dan fokus pengamatan saya pada itu. Baik, mungkin dari yang Bulis harapkan nanti terkait dengan pada saat metode penyampaian konseptual kami di ruang kelas ya, nanti memang kita usahakan dengan adanya mungkin penyampaian PowerPoint terus ataupun pertanyaan pemantik di awal, supaya nanti anak-anak memahami seperti apa tuh nanti terkait dengan penyetelan katup ini. Nanti yang juga tidak kalah pentingnya kita menyampaikan video, dan harapannya nanti setelah itu, setelah anak-anak melakukan unjuk kerja, nanti di akhir anak-anak diharapkan bisa mempresentasikan bagaimana cara melaksanakan penyetelan katup itu sesuai dengan SOP ataupun sesuai dengan manual book yang dimiliki, terutama pada mesin yang bersangkutan. Dalam hal ini yang kita gunakan adalah mesin
Toyota Kijang seri 4K. Oh iya. Mungkin demikian, Bu. Oke. Ya, terima kasih Pak Giman. Nanti Bapak bisa menggunakan format pengamatan yang nanti akan saya berikan ya Pak nggih. Ya. Saya kira cukup itu dulu Pak, observasi pada saat hari ini. Untuk observasi selanjutnya untuk besok pagi nggih Pak nggih. Terima kasih atas waktu yang Bulis luangkan di dalam proses pra-observasi nanti. Harapannya nanti di dalam observasi yang ada nanti kita juga untuk referensi yang kita gunakan tidak hanya di textbook, nanti juga di e-book yang mungkin kita sediakan di grup WA masing-masing. Terima kasih atas waktunya. Dan saya mohon izin untuk kembali ke kelas lagi karena masih ada hal yang harus kami sampaikan ke anak-anak. Terima kasih Bu, atas terima waktunya. kasih Pak. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali proses pembelajaran di pagi hari ini terkait dengan nanti mekanisme katuk, marilah kita berdoa bersama dulu. Semoga di dalam pembelajaran nanti berjalan tidak ada halangan suatu yang menghambat proses pembelajaran ini. Baik, silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Siap, doa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mohon maaf sebelumnya, pada hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa Mas? Basmara Doni dan Ibri Maulana. Kenapa? Sakit. Baik, mungkin nanti kalau kita jaga dulu untuk teman kalian yang harapannya nanti untuk yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan, dan untuk yang semoga segera diberikan kesadaran untuk bisa memberikan kejelasan bahwa tidak masuk karena apa ya, seperti yang mungkin kita sampaikan kemarin di pertemuan kemarin. Kita sudah menyampaikan terkait dengan yaitu sistem pengabdian yang notabene di situ erat kaitannya dengan proses yang ada di dalam pembelajaran ataupun praktek, terutama pada servis kendaraan ringan di dalam perawatan rutin, atau istilahnya kalau istilah di bengkel itu namanya adalah tune-up ya. Sehingga nanti tiba waktunya mungkin saat ini nanti kita akan menyampaikan terkait dengan masalah penyetelan katok. Dimana pada penyetelan katok terutama kalau untuk mesin konvensional ya. Yang jelas untuk mesin konvensional nanti mesin yang akan kita servis adalah berupa mesin 4 silinder ya Mas ya. Mesin 4 silinder dengan FO berapa? FO-nya berapa Mas? 1, 3, 4, 2. Baik. Jadi sebelum kita melaksanakan penyetelan katok, tentunya kita harus memahami dulu kenapa suatu mesin perlu yang namanya dilakukan penyetelan katok. Ada yang bisa memberikan pendapat? Monggo. Kenapa Mas? Ya hampir sama seperti pada sepeda motor kalian itu Mas. Kira-kira yang pelatih perlu disetelik simbol rasake sebagai pengendara motor itu apa toh? Ada yang bisa memberikan pendapat? Dari suara mesin, mesinnya kocak, atau dengan kata lain ada muncul suara berisik di mesin. Ya. Ada pendapat yang lain lagi? Selain mesin kocak atau berisik tadi? Kira-kira yang pas mesin yang rigid atau posisi itu kira-kira untuk tenaga mesin bagaimana? Ongkos atau tambah kuat? Berkurang atau ongkos, sehingga dari posisi ngempos suara berisik itu salah satu tandanya mungkin kita perlu yang namanya melakukan penyetelan katok. Bagaimana nanti cara penyetelannya? Ya tentunya sesuai dengan buku manual
yang ada seperti buku manual yang ada yang sudah saya sharekan pada kalian ya, di mana nanti bisa kalian lihat di HP kalian terkait dengan bagaimana cara penyetelan kartu. Namun secara garis besar untuk penyetelan kartu yang jelas nanti adalah yang langkah yang pertama adalah kita melakukan pemanasan mesin dulu. Pemanasan mesin. Ya, caranya bagaimana? Mesin dihidupkan kurang lebih sekitar 5 menit sampai dengan 10 menit dan nanti mesin dimatikan. Baru pakai tenaga mesin. Pak, boianya nyetelnya mesin nggak usah dipanaskan sehingga nanti kita nyetelnya penak. Penaknya bagaimana? Kita orang perlu nyetel kartu yang panas gitu nggak? Iya toh? Ya tapi tidak seperti itu. Kalau sesuai SOP itu memang harus dipanaskan dulu. Tujuannya apa? Supaya nanti harapannya kalau mesin dipanaskan kita setelahnya itu harapannya posisi bagian yang akan kita setel itu sudah terjadi proses pemoyaan dulu. Jadi yang disetel semisal itu setelannya 0,2 untuk kartu X, ketika nanti dingin pemoyaan nggak ada atau hilang, maka celahnya bisa lebih dari 0,2. Tapi kalau kita setel dingin 0,2 mesin panas, kira-kira celahnya jadi 0,2 atau lebih kecil. Lebih kecil, karena yang namanya memuai pada bagian kartu itu nanti dia akan semakin membesar bagian-bagiannya atau mengembang. Sehingga alasannya kenapa kok disetel pada saat mesin panas, tujuannya adalah untuk menjaga akuratitas daripada celah kartu. Itu ya. Jadi yang pertama nanti mesin dipanaskan, ini kita melakukan proses yaitu yang namanya pengetopan top 1 dulu. Bagaimana top 1 dilakukan? Ya kita memutar puli porosingkol. Kita putar sampai dengan apa kemarin? Sudah kita praktekkan garis pada puli, ya. Jadi nanti setelah kita putar harapannya garis pada puli nanti adalah segaris dengan tanda nol pada bracket ya. Sehingga nanti cuma tidak hanya ini saja ciri-cirinya. Kemarin kita sampaikan juga pas praktek atau pas orientasi praktek. Kira-kira tanda-tandanya kayak apa? Kalau top 1 kartu yang bebas apa? Tadi seperti kita sampaikan tadi. Kartu yang bebas atau in X silinder berapa? Ya, silinder 1 in X ya. Terus kartu yang lain kartu in X ini ya. Berarti yang in silinder 2. Terus X silinder 3. Jadi sebenarnya kalau nanti digambarkan relatif udara ini bisa gini ya. Ini blok mesin ya. Ini ada kartu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kemarin kita amati angka 1 ini berapa dari mana kipas ya Mas ya? Yang ada di radiator itu kan? Di sini ada radiatornya ya. Ada radiatornya. Nah, otomatis kalau top silinder 1 bagaimana? Ini berarti ini silinder 1 ya. Ini 1, ini silinder 2, ini silinder 3, ini silinder 4. Jadi kalau top 1, maka yang terjadi kemarin ini ada kartu X, ini kartu in, ini kartu in, ini kartu X, kartu X, terus in. Jadi kalau kartu top silinder 1, maka yang di adalah ini X silinder 1, in silinder 1, terus in silinder 2, X silinder 3. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya nanti kalian bisa pegang pada rocker ademnya. Itu akan bisa dikerjakan. Sehingga kalau disampaikan kartu itu tidak di dalam posisi
tekan. Baru nanti kalian akan bisa melakukan penyetelan. Nah, celahnya berapa sekarang? I-nya celahnya berapa? Coba kalian lihat di manual book di HP kalian. Coba cek di HP kalian. Berapa? I-nya katutnya 0,2 ya, 0,2 mm. Sedangkan untuk X celahnya berapa? 0,3. Sekarang saya boleh bertanya pada kalian? Kenapa kok mas? Kok antaranya ini karo etik itu? Ada yang bisa memberikan pendapat silakan? Kenapa? Silahkan dijawab. Yang salah dia Pak, saya mau jawab. Kurang sing berapa? Ya nanti kalau salah, teman yang lain akan bisa membantu. Kenapa? Berapa jangka Bapak? Orientasinya adalah dari gas yang diterima di masing-masing kasus. Katut masuk atau in itu kaitannya dengan gas buang atau gas masuk? Gas masuk. Gas masuk. Gas masuk itu sifatnya panas atau dingin? Dingin. Kalau katut buang atau X itu kaitannya dengan gas buang atau gas masuk? Buang. Sifatnya bagaimana Pak? Panas atau dingin? Panas. Bahkan ketika kena panas, apa yang terjadi? Memuai. Sehingga dengan kata lain, kalau ini panas, maka ini kita buat selang yang lebih besar. Tujuannya apa? Ketika nanti memuai, harapannya ya bisa sebanding dengan ini. Dan iso imbang harusnya katut tadi 0,2 cukup, walaupun sekarang awalnya 0,3 yang panas jadi 0,2 atau 0,25. Jadi masih berimbang itu ya kalau untuk katutnya. Nah, untuk selanjutnya alat yang kita gunakan untuk nyetel apa mas kemarin? Masih ingat nggak? Oke, film gig ya mas ya. Film gig. Terus ada yang lain lagi alatnya? Selain film gig? Kunci ring. Kunci ring berapa? Kunci ring 10 atau 12? 10 mau buka apa? Memang ada yang apa? Kelihatan yang kunci 10? Kunci ring 2? 12. Kunci ring 12. Terus selain kunci ring, kalian menggunakan kipas. Kunci L, kunci T. Oh ya, kalau kunci T itu yang kalian gunakan untuk buka kepala silinder ya, kepala silinder atau mungkin untuk membuka bagian daripada saringan udara. Kalian menggunakan itu. Tapi kalau khusus yang ini kalian yang menggunakan adalah filler D kunci 12 dan obeng minus plus minus untuk menyertai raknya dan ini untuk menahan. Untuk yang kunci kita menggunakan kunci ring yang 12. Satu hal yang menjadi perhatian pada saat nanti kalian praktek, perhatikan pas meletakkan filler ini untuk memastikan apa celahnya itu benar bagaimana. Kira-kira apa fillernya pas enteng atau mungkin fillernya pas ditarik ini pak buat seret ini bisa ditarik seret tapi bisa ditarik, jangan sampai seret ini ngeresok ditarik komponnya terus orang seret ditarik itu nanti potensinya telahnya besar gitu ya. Ini untuk top berapa tadi? 1 atau 2? Top 1 ya? Top 1. Bagaimana kalau untuk yang selanjutnya? Setelah kita setel rampung top 1 kita topkan ke top berapa?
Top 4 ya. Oke, top 4. Iya caranya Mas. Ada yang bisa memberikan pendapat? Bagian buri atau tulus ya? Ayo. Saya kok. Bagaimana untuk mengetopkan 4? Masih kan nggak kemarin? Putar puli ya. Yang bagian bawah dengan kunci berapa itu? 14. Mobil Mas. Mobil ini 19. Kunci ring 19 kita putar sampai dengan tanda ini tadi sama. Garis ini ke garis. Namun nanti harapannya kalau pada saat tepat maka yang terjadi adalah garis dengan bracket, garis puli. Ini segaris dengan bracket atau segaris dengan kanal di bracket. Terus yang lain adalah pada katupnya, ya, katup yang terbebas adalah katup X dan Y silinder 4, katup top 4, ya. Terus selanjutnya adalah katup, ya, jadi di sini 1, 2, terus X in berarti in silinder 3 ya Mas ya. In silinder 3. Terus yang terakhir adalah X silinder 2. Jadi secara garis besar seperti itu. Terus lanjutannya bagaimana? Sama seperti yang di sini tadi. Cara katupnya. Terus setelah nanti kalian melakukan penyesalan katup, tadi masih ingat ya, setelah katup ini berapa? Berapa Mas? 2,2 mm. Terus katup X 0,3. Dengan kondisi ini tentunya nanti harapannya setelah kalian melakukan penyesalan katup, maka kendala yang kalian hadapi tadi awal, oh suara ini berisik Pak, gara-gara katup itu gede, itu akan terkurangi. Walaupun apa, nanti kita juga memahami betul potensi yang lain. Potensi yang mana Pak? Keausan pada rocker arm, ya, pada rocker arm dan katup pada batang katup. Ini perlu kita perhatikan karena kalau nanti keausan yang berlebihan, ini nanti kemungkinan kita akan melakukan penyetelan itu sulit. Kenapa? Ini tadi keausan yang berlebihan tadi. Dan dia akan dicengi pekerjaan filler tidak bisa ditarik. Ini yang digaikan dulu, filler ditarik gampang, tapi celahnya dia begitu besar. Itu tanda proper harus baru dilakukan perawatan. Bagaimana caranya? Ya kalau di dunia mekanik yang tidak bengkel resmi biasanya nanti dia akan di amplas. Tapi kalau nanti di bengkel resmi, mohon maaf, adanya adalah ganti spare part. Ya. Baik, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, monggo. Maka masih bingung. Ciri-ciri yang lain selain ini tadi ada nggak? Rotornya bagaimana? Ada yang bisa memberikan pendapat? Rotornya karang yang busi nomor ya, top 1. Rotor karang busi nomor 1 atau karang busi nomor berapa? Top 1. Gimana? Ya oke, coba. Di sini kita lihat untuk penyetaran katup yang ada di sini ya. Kita semakin menguatkan penyetaran katup ya.
Ya, sebenarnya ini ya. Mohon maaf, iklan dulu. Yang namanya di nah, ini pengenalan untuk alat-alatnya ya, seperti yang mungkin bisa dipahami alat-alatnya. Alat-alat yang digunakan yaitu back minus, kunci 12, kunci 19, pilar sama T. Cuma ini yang kita gunakan untuk yang ada di trailer atau di mobil akan beda lagi. Proses indikatornya, kadernya. Pastikan sudah aktif di off dulu. Nah ini untuk cylinder top yang kemarin ya, yang kita lepas dulu. Lepas, dilakukan pentopan, terus lakukan penyetelan ke kalungnya. Nah ini bagian yang kita gunakan untuk melakukan pengetopan itu kita gunakan urutan pada pulinya ini. Jadi kalau yang pernah kita jalani, ini kunci berapa ini yang kita gunakan? Ring 19 ya. Kita putar sampai dengan nanti tanda ini di angka 0. Kita lihat muternya. Dapat kunci ditambahi Pak. Ya sebenarnya tambahan baut ini hanya untuk memudahkan. Kalau kemarin kan mohon maaf, bautnya kan nempel banget Pak, sini ya Mas ya. Produk masuk dengan puli ya. Sehingga kita apalagi kalau nanti kalian menggunakan kunci repas kangelan. Tapi di sini sudah dimodifikasi, bautnya ini ditambah supaya nanti mudah untuk dibuka. Karena yang namanya proses pembelajaran seperti itu. Kalau nanti di mobil sebenarnya itu lebih ekstrim lagi karena nanti kita harus membuka bagian penutup empasnya. Nah, ini ditekan dulu. Setelah ditekan, ini yang mati di sini nomor 1 ya. Dilakukan penyetelan, pastikan dulu. Bahkan kalian kemarin ada yang menyampaikan, Pak untuk yang model Ford bagaimana? Untuk yang model Ford diesel itu atau Ford bensin itu memang menggunakan baut 14 dan baut 17. Ini diputar dulu. Nah, putar sampai dengan tanda top dulu. Perhatikan untuk tanda yang dari puli. Nah ini pas pada angka 0. Topnya itu ya. Garis di angka 0. Terus perhatikan pada ini, nah topnya. Kalau ini pada posisi top 4 ya, karena kan bebas. Yang top 1 ini yang posisi nggak bisa digerakkan ya. Ini berarti yang top 4 kan. Karena yang bisa digerakkan yang ini, maka yang bisa ada 1, 2, 3, belutnya 1, 4. Baik, sementara kita nanti coba untuk pada pertemuan setelah ini nanti kita coba akan praktekkan di lab ya, bagaimana nanti supaya katode itu bisa kalian melakukan pengenalan katode, dan juga nanti yang tidak kalah pentingnya kalian juga harus membuat laporan praktek. Itu ada yang mau ditanyakan atau sebelumnya kita refleksi dulu ya. Baik, pada pertemuan hari ini tadi kita mempelajari apa? Ada yang memberikan apa? Penyetelan katode. Oke, kita melakukan penyetelan katode. Penyetelan katode yang kita lakukan pada mesin apa?
Mesin 4 tak. Jumlah silinder berapa Mas? 4. Untuk urutan pengapiannya? 1, 2, 4, 2. Terus yang tidak kalah penting ya, alat apa yang kita gunakan untuk nyetar katup? Velg, kunci ring 12, minus. Kalau untuk kita mengetopkan, kunci ring berapa? 12. Namun yang kita gunakan adalah trainer ya. Nanti kalau kita pada media pada mesin langsung terutama mesin konvensional nanti akan ada tingkat kesulitan tersendiri yang mungkin perlu kita cermati karena kondisinya kalau untuk trainer kan relatif lebih dimudahkan karena yang namanya itu proses pembelajaran ya. Jadi untuk penyetaran katup terutama pada trainer kondisinya seperti itu. Terus bagaimana ciri-cirinya kalau untuk top 1? Garis pada puli segaris dengan angka 0 pada bracket tadi ya. Oke. Terus katup yang besar in X cylinder 1, X cylinder 2, cylinder 3 ya. Terus in cylinder 2. Kalau top 4 ciri-cirinya apa? Garis pada puli segaris dengan angka 0 pada bracket. Terus selain itu katup yang besar adalah katup in X cylinder 4. Terus in cylinder 3, X cylinder 2. Cara katup yang kita setel berapa? Untuk katup masuk 0,2. Untuk katup buang 0,3. Kenapa kok jalannya antara in dan X berbeda? Untuk mengantisipasi semuanya sehingga nanti tidak terjadi celah yang berlebihan gitu ya. Sehingga nanti harapannya setelah kita melakukan proses penyetelan katup ini tingkat keberisikan pada mesin atau mungkin tingkat kenopingnya akan berkurang. Dan juga harapannya adalah mesin yang kita setel katupnya atau mesin 4 tak itu akan menghasilkan tenaga yang lebih optimal. Kalau istilah konsumen kan mengatakan dia tenaganya orang ngempos gitu lah. Sehingga nanti ketika akan digas akan memperoleh akselerasi yang maksimal. Mungkin demikian sementara yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kira-kira kalau untuk pertemuan yang akan datang, apa yang ingin kalian pelajari? Monggo kita pelajari bersama. Ya, 2 tak. Kalau yang 2 tak nanti sehubungan ini, mohon maaf, kalau untuk yang mobil yang 2 tak itu perkembangan saat ini sudah tidak begitu signifikan, ya. Karena 2 tak itu cenderung ke arah kalau yang sepeda motor itu memang satu dunia racing dan dunia modifikasi bagus, tetapi kalau untuk tingkat kendaraan ringan di situ sudah berkurang cukup banyak. Karena apa? Tingkat sulitnya perawatan. Ya paling-paling kalau kemungkinan materi yang akan kita pelajari yang akan datang nanti adalah bagaimana nanti kita mempelajari tentang sistem bahan bakar. Terutama kalau yang konvensional itu kaitannya dengan karburator. Dari tangki, selang keluar, pompa bensin, taringan bensin sampai dengan karburator untuk bisa mendukung proses pembakaran yang lebih baik sehingga nanti tenaga akan menjadi optimal. Mungkin demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo pertemuan kali ini kita cukupkan. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang untuk melakukan praktek penyetelan katup dan juga nanti kita mempelajari terkait dengan sistem bahan bakar. Bisa disepakati? Baik, siap bisa. Oke, kita
Sampaikan untuk iya-iyanya. Asalkan Greenam. Otomotif. Baik, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa. Semoga nanti untuk pertemuan yang akan datang kita bisa kembali bertemu lagi. Monggo bisa disiapkan dulu. Siap, siap. Mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum Bu Dedis. Waalaikumsalam, monggo Pak Diman. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Diman, bagaimana kabarnya Pak Diman? Kemudian ini, alhamdulillah ya Pak. Baik, pada percakapan pasca observasi kita kali ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya Pak Diman terkait dengan jalannya observasi kemarin di dalam pembelajaran di kelas panjenengan yang sudah dilakukan di minggu kemarin sih Pak D. Selanjutnya tujuan dari pasca observasi ini adalah mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama Pak Diman, bagaimana perasaannya Pak Diman terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang telah dilakukan di kelas panjenengan? Iya, tentunya ketika kegiatan observasi ataupun supervisi akademik yang dilakukan oleh tulis pada kami ya agak nervous juga terkait hal itu, karena memang biasanya kita kan untuk pembelajaran dan yang lain kan berproses sesuai dengan modul ajar atau RPP yang kita buat, karena memang di situ ada teman yang harus yang mengobservasi kita terkait berbagai hal, entah itu dari tahapan persiapan, kegiatan inti maupun sampai dengan akhir. Itu akan menjadi hal tersendiri bagi kami terkait dengan pembelajaran yang mungkin boleh dilakukan observasi kemarin. Iya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Pak Nggih. Selanjutnya bisa diceritakan kembali Pak area yang panjenengan kembangkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran yang Bapak lakukan ketika melakukan pembelajaran kemarin. Baik, untuk area pengembangan yang kami laksanakan di dalam proses pembelajaran yang kemarin tulis observasi, tentunya di situ kami menitik beratkan pada literasi anak dan juga kegiatan kolaborasi siswa. Dalam hal ini terkait dengan pemahaman yaitu terkait tentang sistem dan bahkan artinya di situ harapannya anak-anak bisa mengeksplorasi ataupun berdiskusi terkait dengan materi yang kami ajarkan, walaupun mungkin kita sudah menyediakan referensi Bu, namun kita pahamkan pada siswa bahwa di dalam proses pembelajaran dengan paradigma saat ini apa yang referensi yang diberikan oleh guru itu bukan satu-satunya sumber belajar, sehingga anak-anak bisa melakukan eksplorasi ataupun pencarian materi melalui mungkin Google, AI dan yang lain. Dan juga di situ di dalam proses pembelajaran tentunya menilik ataupun mengingat dari kondisi siswa yang mungkin begitu beragam dasarnya ataupun beragam potensi yang ada pada murid, tentunya ada hal tersendiri yang harus kita terapkan. Dalam hal ini mungkin tren pembelajaran saat ini adalah pembelajaran berdiferensiasi, meskipun di situ tidak boleh lepas dari terkait dengan kemampuan atau kompetensi sosial emosional anak, karena kan ketika kita menghadapi sekitar 30 sampai dengan 30 anak di dalam satu kelas, tentunya di situ ada variasi sekitar ya
30 sampai dengan 32an variasi itu, sehingga nanti harapannya dari setiap yang anak laksanakan, harapannya adalah kita bisa mengakomodasi apa yang mungkin anak-anak inginkan di dalam proses pembelajaran, karena kan masing-masing anak punya kecenderungan tersendiri, baik itu mungkin secara visual melihat video ataupun literasi dengan membaca, ataupun ketika mendengarkan apa yang mungkin dijelaskan dari kita sebagai seorang fasilitator. Baik. Jadi area pengembangan yang Pak Giman laksanakan itu pada kegiatan literasi dan kolaborasi siswa nih Pak, seperti itu. Nah, menurut Bapak itu sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilaksanakan atau sudah sesuai dengan harapan atau belum? Di dalam proses pembelajaran yang kami laksanakan, tentunya kami dengan berdasarkan berbagai kondisi dan juga kita berusaha menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, terutama kita harus memilih ataupun menyampaikan materi yang notabene di situ cakupannya cukup luas, sehingga nanti bisa kita bagi terhadap anak-anak. Tentunya kita buat secara berkelompok dari mungkin sekitar 5 sampai dengan 6 kelompok, sehingga nanti harapannya anak-anak bisa memberikan pandangan, meskipun nanti potensi perbedaan pendapat dari anak-anak di setiap kelompok ini sangat berpotensi muncul. Namun hal itu tidak menjadikan hal yang mungkin begitu berarti, yang pada dasarnya harapannya kesemuanya nanti akan proses untuk bisa memahami terkait dengan sistem bahan bakar pada kendaraan ini. Oke. Ya. Nah, intinya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Pak, walaupun masih ada sedikit kekurangan atau hambatan. Nah, menurut Pak Giman, kendala apa saja yang Pak Giman hadapi saat melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Untuk kendala yang kami hadapi tentunya kalau dari siswa, karena mungkin pembiasaan proses pembelajaran berdiferensiasi ini baru awal-awal kita laksanakan di sekolah kita, tentunya itu menjadi hal yang baru bagi anak-anak, sehingga arahan dan bimbingan kita masih mendominasi. Namun hal itu harapannya nanti untuk proses-proses pembelajaran ke depan, harapannya anak-anak sudah mulai mapan terkait itu, baik itu motivasi maupun bagaimana mencari referensi yang notabene di situ nanti cukup berdinamisasi dengan berbagai sumber yang mereka cari. Namun dari sisi kami tentunya waktu ya, terutama kalau yang namanya pembagian kelompok, diskusi terus dan yang lain itu tentunya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Namun di dalam proses pembelajaran, apalagi mohon maaf yang kami hadapi terutama di peminatan itu kan 4 jam, padahal ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Pak, walaupun masih ada kendala atau kekurangan. Menurut Pak Giman, kendala apa saja yang Bapak hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Ya, kendala yang kami hadapi di dalam proses pembelajaran tentunya dengan perbedaan paradigma saat ini. Biasanya kalau duluan anak-anak cenderung mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Namun sekarang diharapkan adalah yang aktif dalam proses pembelajaran di sini adalah anak-anak, sehingga di situ nanti mungkin kita untuk mengkondisikan anak ataupun mengadaptasikan anak memerlukan waktu. Padahal di sini mungkin kendala yang lain adalah terkait dengan manajemen waktu. Kita di dalam proses pembelajaran produktif, ya harapannya memang di situ tenggang waktu kurang lebih sekitar 6 sampai dengan 8 jam. Namun kalau di situ hanya kurang lebih 4 jam, jadi mau tidak mau ada hal-hal yang mungkin terbatasi dengan waktu itu, dan kendala itu kami hadapi betul, mungkin juga polis mensikapi terkait pada saat observasi. Dengan adanya kendala-kendala tersebut Pak Giman, solusi penjenengan bagaimana Pak untuk menangani masalah ini? Ya, solusi kami untuk proses pembelajaran ini tentunya nanti di
kita lakukan manajemen waktu dengan baik, terutama di dalam membahas satu pembahasan itu tidak hanya di dalam satu kali pertemuan, sehingga nanti harapannya di situ anak-anak bisa semakin beradaptasi dengan beberapa kali kita menyampaikan ataupun menguatkan terkait materi yang mungkin sudah kita ajarkan. Sedangkan untuk motivasi anak tentunya anak-anak kita kuatkan kembali bahwa pada proses pembelajaran saat ini tentunya nanti anak-anak tidak serta-merta hanya mendengarkan saja. Jadi disitu harus aktif di dalam proses pembelajaran. Harapannya terkait dengan penguatan ini tentunya nanti banyak hal yang harus bisa dikolaborasikan, baik itu dari siswa, dari kita sebagai guru, maupun dari pihak sekolah selaku nanti yang akan memfasilitasi kita di dalam proses pembelajaran. Contohnya mungkin misal nanti terjadi anak tidak mempunyai paket data, mau tidak mau ya harus ada gathering wifi yang ada dari sekolah. Itu terkait dengan mungkin solusi-solusi yang memungkinkan kita terapkan, namun tentunya di situ memerlukan waktu yang tidak pendek. Ya, ya. Jadi mengingatkan kembali ya Pak, manajemen waktu itu yang penting, juga berpusat pada murid, berpihak pada murid seperti itu, dan solusi-solusi dari sekolah juga yang bisa mengimbanginya seperti itu. Nah, baik Pak, semoga dapat terrealisasi ya, dan dapat melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik lagi sesuai dengan yang Pak Giman harapkan. Jadi kalau boleh saya tahu nih Pak, kapan nih bisa dimulai untuk melakukan apa yang telah Bapak rencanakan tadi? Oke, tentunya setelah penyelenggaraan observasi terus kita mengetahui kendala-kendala yang ada, nanti kami harapkan di dalam proses pembelajaran selanjutnya mungkin minggu depan kita sudah bisa memulai untuk progres perbaikan ataupun penyempurnaan di dalam proses pembelajaran. Yang harapannya nanti dengan semakin cepatnya ini tentunya nanti akan semakin membantu siswa di dalam beradaptasi dengan proses pembelajaran saat ini, dan juga tentunya kami sebagai guru perlu kolaborasi ataupun kerjasama dari guru-guru teman sejawat yang lain maupun dari kepala jurusan ataupun dari pihak sekolah. Dan alhamdulillah di sekolah kita terkait dengan kesiapan attitude dan anak-anak dan yang lain kami cermati sudah cukup mendukung untuk terkait hal ini. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak Giman atas jawaban-jawabannya. Semoga semua yang Bapak rencanakan itu dapat terrealisasi dengan baik dan sesuai dengan harapan. Untuk selanjutnya, waktu saya berikan kepada Ibu PP, Ibu Dian Kurniasari, untuk memberikan umpan balik untuk percakapan pasca observasi ini tentang kegiatan observasi yang telah dilaksanakan. Monggo Bu Dian. Ya, terima kasih tulis Pak Sugiman. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan supervisi akademik kegiatan pasca observasi yang dilakukan Pulis dengan Pak Sugiman pada pagi hari ini, secara keseluruhan langkah-langkah dari coaching sudah panjenengan lakukan. Tadi ada solusi yang sudah diutarakan oleh coach dan tidak diutarakan oleh coach, jadi sudah sesuai dengan konsepnya coaching itu seperti apa. Kemudian tadi penguatan dari coach juga sudah diberikan, dan coach juga sudah mengutarakan rencana tindak lanjutnya. Kemudian dari jawaban-jawaban coach tadi juga sudah ada kata-kata kunci yang ditangkap oleh coach, kemudian dipakai untuk melanjutkan pertanyaan berikutnya. Jadi kegiatan refleksi, kegiatan rencana pengembangan diri, serta proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Sugiman di pasca ini sudah panjenengan lakukan dengan baik. Kegiatan coaching, supervisi akademik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dian atas tanggapan dan umpan baliknya terkait dengan kegiatan pasca observasi pada hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik mulai dari pra-observasi, observasi sampai pasca observasi ini sudah terlaksana. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Giman, kepada Bu Dian. Terima kasih. Akhir kata, bila kita berbeda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.